Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Siti Aminah dari kelas 4D dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemerolehan bahasa anak. Untuk yang pertama yaitu definisi dari pemerolehan bahasa anak, yaitu suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian S2-4 unit, dua hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan yang paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Bisa juga diartikan sebagai proses alami di mana anak belajar dan mengembangkan kemampuan berbahasa sejak lahir. Kita akan membahas terkait teori pemerolehan bahasa. Teori yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang mana teori ini memusatkan perhatian pada aspek yang dirasakan langsung pada perilaku berbahasa dan hubungan dengan stimulus dan respon terhadap lingkungan. Lalu teori yang kedua yaitu teori nativisme atau mentalistik, yang mana teori ini yang berpendapat bahwa anak-anak dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Lalu yang ketiga yaitu ada teori kognitivisme, yang mana pemerolehan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. Menurut teori kognitivisme, hal yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa dari lahir sampai 18 bulan. Lalu bahasa yang dianggap belum ada, anak-anak hanya memahami dunia melalui inderanya. Lalu teori yang terakhir yaitu ada teori interaksionisme, yang mana teori ini itu hasil interaksi antara kemampuan psikologis siswa dan lingkungan bahasa. Yaitu ada tahapan pemerolehan bahasa. Tahapan yang pertama yaitu ada tahap pralinguistik, yang mana di usia 0 sampai 12 bulan. Di usia ini sebelum mampu mengucapkan suatu kata, bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Namun pada tahap ini bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Akan tetapi bunyi-bunyi itu berupa vokal atau konsonan tertentu, tetapi tidak mengacu pada kata atau makna tertentu, seperti menangis dan mengoceh. Lalu tahapan yang kedua yaitu tahap satu kata di umur 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak-anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Kata-kata yang sering diucapkan orang tua sewaktu mengajak bayinya berbicara berpotensi lebih besar menjadi kata pertama yang diucapkan si bayi. Lalu tahapan yang ketiga yaitu ada tahap dua kata di usia 18 sampai 24 bulan. Pada masa ini kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi dua kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap satu kata dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa kata penunjuk, kata depan atau kata bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu ada tahap banyak kata, yang mana di sini di usia 3 sampai 5 tahun. Pada saat mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan pendengarannya, kosakatanya, lalu mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan-pertanyaan negatif, kalimat majemuk dan berbagai bentuk kalimat. Pada usia 3 sampai 4 tahun atau sampai 5 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas terkait faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu ada lingkungan. Lingkungan adalah tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, karena proses pemerolehan bahasa anak diawali dengan kemampuan mendengar, kemudian meniru suara yang didengarkannya, yaitu dari lingkungan di mana tempat dia tinggali. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif atau perkembangan bahasa seseorang seiring dengan perkembangan kognitifnya. Keduanya ini memiliki hubungan yang komplementer. Pemerolehan bahasa dibantu oleh perkembangan kognitif. Sebaliknya juga, kemampuan kognitif akan berkembang dengan bantuan bahasa. Lalu yang ketiga yaitu latar belakang sosial. Struktur keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan budaya sebagai faktor latar belakang sosial yang mana memungkinkan terjadinya perbedaan serius dalam pemerolehan bahasa anak. Makin tinggi tingkat interaksi sosial sebuah keluarga, maka makin besar peluang anggota keluarga anak memperoleh bahasa. Jadi kesimpulannya yaitu pemerolehan bahasa anak adalah proses alami yang terjadi secara bertahap, mulai dari tahap pralinguistik hingga kemampuan berbahasa yang lebih kompleks. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, stimulasi bahasa, perkembangan kognitif. Setiap anak memiliki perkembangan bahasa yang berbeda. Namun peran orang tua dan lingkungan sangat penting dalam mempercepat dan memperkaya kemampuan berbahasa mereka. Dengan stimulasi yang baik dan interaksi yang intens, anak dapat menguasai bahasa dengan lebih efektif.